Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Bahkan Listio Prabowo akan memecahkan rekor Tito Karnavian sebagai Kapolri termuda. Dan fakta dari seorang Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo adalah beliau seorang penganut agama Kristen dan akan menjadi Kapolri yang kedua sebagai Kapolri beragama Kristen setelah Kapolri di periode tahun 1974 hingga tahun 1978, yakni Jenderal. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Listio Sigit Prabowo, Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo, lompati 4 angkatan hingga sisihkan 12 Komisaris Jenderal Polisi. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit jadi calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Sejumlah fakta terungkap saat kini namanya dipilih menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Mulai dari melompati angkatan seniornya di Akademi Kepolisian atau Akpol, lalu menyisihkan 12 Komisaris Jenderal Polisi hingga perbandingannya dengan rekor mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Usulan Joko Widodo telah diajukan ke DPR dan telah dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk kemudian akan dilakukan uji kelayakan sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz yang segera pensiun. Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri. Berikut ini beberapa ulasan yang menjadi fakta dari seorang Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang pertama, melompati 4 angkatan Akademi Kepolisian. Seperti kita ketahui, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Jika ia menjadi Kapolri, Listio Sigit Prabowo akan melompati 4 angkatan di atasnya. Pasalnya kini masih ada 4 seniornya yang masih aktif berdinas, baik di internal Polri dan di luar Polri. Di antaranya adalah Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988, Akpol tahun 1989, dan Akpol tahun 1990. Persisnya yang menjadi acuan adalah sosok Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto yang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 yang juga masuk dalam bursa calon Kapolri yang diajukan Kompolnas kepada Presiden Joko Widodo. Seperti dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya total ada 5 perwira polisi yang berpangkat Komisaris Jenderal yang telah diajukan oleh Komisi Polisi Nasional. Kelima ini dianggap memenuhi syarat, yakni profesionalitas, loyalitas, dan jam terbang tentunya. Mereka adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Kemudian yang kedua, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Yang ketiga, Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Yang keempat, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto. Dan yang kelima adalah Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam, Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto. Dan terpilihnya Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri Tunggal, usulan Presiden Joko Widodo secara otomatis juga menyisihkan perwira tertinggi di tubuh Polri alias berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen Polisi. Saat ini terdapat 13 Komisaris Jenderal Polisi termasuk Listio Sigit Prabowo. Berikut ini 12 Komisaris Jenderal Polisi yang tersisi dari seorang Listio Sigit Prabowo. Di antaranya adalah yang pertama, Wakapolri Gatot Edi Pramono. Gatot adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988A. Ia lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1965. Masa dinasnya tinggal 30 bulan lagi. Beliau pernah menjadi Kapolda Metro Jaya. Yang kedua, Irwasum Agung Budi. Beliau alumni Akademi Kepolisian tahun 1987. Ia lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1965. Masa dinas tinggal 26 bulan lagi. Ia pernah menjadi Kapolda Jawa Barat. Akpol 87 adalah menjadi kendala mengingat Kapolri Idam Aziz adalah juniornya di Akpol 88A. Yang ketiga, Kaba Intelkam Riko Amelsa Daniel. Beliau adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988B. Ia lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1966. Beliau pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara, kemudian Gubernur Akademi Kepolisian atau Gubernur Akpol. Pernah juga menjadi Kapolda Jawa Tengah. Lulusan terbaik di Angkatan Akademi Kepolisian ini pernah menjadi ajudan Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjadi presiden. Yang keempat adalah Kabaharkam Agus Adrianto. Beliau alumni Akademi Kepolisian tahun 1989. Ia lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1967. Ia juga pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara. Yang kelima adalah Kalemdikpol Arief Sulistianto. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1987. Ia lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1965. Ia pernah menjadi Kapolda Kalimantan Barat, kemudian Deputi SDM dan Kabareskrim. Akpol tahun 87 ini menjadi kendala mengingat Kapolri Idam Aziz adalah juniornya di Akpol 88A. Kemudian yang keenam adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988B. Ia lahir pada tanggal 25 Maret tahun 1965. Ia pernah menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Papua. Kemudian yang ketujuh, Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN Petrus Golose. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Pejabat baru di BNN ini menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko yang pensiun pada Desember 2020 yang lalu. Kemudian yang kedelapan adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau Ketua KPK Firly Bahuri. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1990. Ia lahir pada tanggal 8 November tahun 1963. Masa dinas tinggal setahun lagi dan pernah menjabat menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Lalu yang kesembilan adalah Waka Badan Cyber dan Sandi Negara Dharma Porengkum. Beliau adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988A. Ia lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Ia belum pernah menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Kemudian yang ke-10 adalah
Sestama Lemhanas Didi Wijarnadi. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1986. Ia lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1963. Masa dinas beliau tinggal 1,5 bulan lagi. Selanjutnya yang ke-11 adalah Sestama Badan Intelijen Nasional Bambang Sunarwibowo. Ia adalah alumni kepolisian pada tahun 1988B. Ia lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1966. Beliau pernah menjadi Asrena dan belum pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Dan yang ke-12 adalah Irjen Depkumham Andal BR. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988B. Ia lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1966. Andal BR pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulawesi Tenggara, kemudian Kapolda Maluku, dan Kapolda Kepulauan Riau. Kemudian fakta berikutnya, perbandingan dengan Kapolri termuda rekor Tito Karnavian. Dikutip dari wartakotalive.com, jika Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, maka kejadian Tito Karnavian saat menjadi Kapolri akan terulang. Bahkan Listio Prabowo akan memecahkan rekor Tito Karnavian sebagai Kapolri termuda. Karena saat dilantik menjadi Kapolri pada tanggal 3 Juli tahun 2016, Jenderal Tito Karnavian masih berusia 51 tahun 9 bulan. Tito Karnavian kelahiran 26 Oktober tahun 1964 yang belum pensiun sebagai polisi dari segi usia. Sedangkan jika Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri di usianya masih 51 tahun. Listio Sigit Prabowo adalah kelahiran Ambon pada tanggal 5 Mei tahun 1969. Itu artinya ia baru berusia 52 tahun pada tanggal 5 Mei tahun 2021 mendatang. Jadi persisnya pada saat akan dilantik menjadi Kapolri baru, Listio Sigit Prabowo berumur 51 tahun 8 bulan jika bulan Februari benar-benar dilantik. Dan fakta dari seorang Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo adalah beliau seorang penganut agama Kristen dan akan menjadi Kapolri yang kedua sebagai Kapolri beragama Kristen setelah Kapolri di periode tahun 1974 hingga tahun 1978, yakni Jenderal Polisi Widodo Budidarmo.